Mungkin Allah itu menunjukkan di situ. Oh ini kalau riba ini begini rasanya. Kalau yang dagang ini begini. Jadi ini yang sekarang ini walaupun saya punya ngeminnya besar tetapi tetap tenang. Dan partner-partner juga ya karena bermainnya udah lama, jadi mereka nggak terlalu ini kan. Lebih paham sekarang ya. Iya, cuman oh begini rupanya Allah. Ternyata kedamaian itu mahal ya, walaupun setelah mereka keluar rupanya ada pengajian. Nah, tadi saya lihat mereka bawa kantong makanan itu plastik gede-gede itu masih ada 3. Ya. Nah saya waktu itu udah sekitar 3 harian juga nggak makan itu. Kalau nggak salah itu ya. Orang bakal kayak gitu ya kepingin ya. Iya, tapi ya itulah nggak mungkin kalau makom kita itu tetap ada. Iya, manusiawinya kan manusiawi keluar. Itu kan kadang pasti muncul kan. Nah itu enggak ketawar sama sekali mas mereka. Gitu. Padahal saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama Kendelirang. Dan kami ucapkan kepada para penonton pemirsa semuanya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya, atas kesetiaannya, atas selalu kehadirannya di channel Kendelirang. Dan semoga apa yang setiap kami tayangkan bisa dipetik manfaatnya, syukur-syukur bisa menambahkan iman ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh saudara saya dari Palembang, dari Lampung. Dari Lampung. Asli dari Lampung, Mas? Aslinya Palembang. Malah aslinya Palembang. Aslinya Palembang, tapi sekarang sudah jadi warga Lampung gitu. Chemistry di Lampung. Oh, itu di Lampung. Saya dengar-dengar aktivitas panjenengan selain di majelis ini dagang nggak ini ya? Iya, dagang buah-buahan mas, dagang musiman. Biasanya dagang buah itu buah apa aja yang berdagangkan? Kalau dulu sebelum ketemu Yai, semua saya ini, mana yang kira-kira ya dia ini kan. Kalau sekarang tertentu aja, mangga, duren, duku paling. Wah enak banget semua. Saya jadi ngiler kalau udah bicara masalah duren. Kapan-kapan semoga bisa dikirimi duren. Amin, amin. Insya Allah. Kalau pas musim duren, karena duren kan musim-musiman. Dulu masuk lewat mana mas awal ya kan? Saya Mas Awaludin. Lah sekarang kalau tidak pas jualan aktivitasnya apa? Nganggur. Oh nganggur. Nah terus anak istri? Ya insya Allah kalau memang lagi Allah mengizinkan itu ya dalam per tahun itu biasanya cukup aja mas itu. Oh gitu berarti waktu ngejarnya pas musim itu. Nanti penghasilannya itu buat kehidupan di waktu sela-sela tidak jualan itu masih diberikan kecukupan sama Allah gitu ya. Cuman kalau dulu sebelum ketemu Romo Yai kan masih oleng-olengan, masih banyak kelakuan yang kurang bermanfaat, yang tidak bermanfaat lah bukan. Ya, alhamdulillah Allah masih menunjukkan, masih sayang sama saya, menemukan dengan beliau suatu berkah yang benar-benar kalau bagi saya itu. Alhamdulillah ditunjukkan, diantarkan, dipertemukan. Iya. Berarti sistemnya jenengan borong di petani terus dikirim atau dijual sendiri atau dititip-titipkan ke toko atau gimana? Kalau kayak mangga itu saya kayak di Jawa Timur, saya sering sekarang mainnya di Jawa Timur mas ya. Itu saya bikin gudang di sana. Oh, jadi nampungin dari petani. Berarti nanam orang juga di sana? Ada ya yang untuk partner-partnernya ya. Itu orang-orang lama berarti teman-teman? Ya orang-orang lama yang ini apa namanya
yang sehati lah sama kita, udah tahu karakternya kan. Makanya sebenarnya kalau udah jalan itu walaupun saya nggak di tempat bisa jalan. Gitu. Asal awalnya saya duduk dulu tapi di sana. Iya, kalau kita ngobrol dulu lah gitu kan. Buka dulu kan, nanti Ya. baru dilanjutkan ke teman yang lain atau yang menjalankan bisnis itu kan. Kalau duren, kalau dulu yang ngirim kayak mangga juga, cuman ya manusia sekarang ini kan banyak rubet bos. Ya, jadi hasil itu banyak udah nggak karuan-karuan ya, tapi mungkin juga pembersihan diri saya mungkin kan. Cuman rencana saya ke depan ini ya apa namanya, yang kayak gitu apa namanya kita buka lapak. Buka lapak sendiri ya. Kalau ada yang apa namanya, kalau ngesup juga masih dijalanin tapi milih orangnya. Yang barangnya juga bagus, bisa dipercaya. Iya. Kan. Soalnya kemarin itu saya apa namanya, saya coba di rumah, ya alhamdulillah istri saya jalan kemarin itu. Ya, karena sudah masuk di sini, sudah ikut beliau, lebih mencari keberkahan. Iya, nilai banyak. Gitu. Kadang banyak juga masih memperbaiki, tapi sedikit cukup juga sedikit banyak. Cukup, ya. Malah kalau yang kemarin itu justru mas, saya nyukupin di rumah itu yang hasil istri malah. Yang saya masih kebawa nafsu karena waktu tahun kemarin itu saya masih ada riba ya. Jadi memang benar-benar riba itu sesuai kalau Romo mengharamkan benar yang namanya riba itu. Efeknya luar biasa. Padahal saya pulang dari Bali, kan saya dari Ponorogo terus ke Bali. Itu untuk membayar riba itu sebenarnya udah kebayar. Cuman karena masih pengaruh riba, ya mungkin penempaan diri saya, ya kan? Itu. Saya udah diputarkan lagi ke diputarkan lagi ke duren. Nah, di saat posisi saya nunggu riba itu, pembayaran nego sama bank, itulah saya dibuat terlena. Itu. Jadi sekitar 2 minggu lah itu. Jadi tetap saya ngirim dari Palembang itu kan, cuman saya nggak di lokasi karena merasa kita udah pegang uang, ya kan, merasa ya pokoknya yang namanya merasa tadi gitu kan, jadi bos lah. Iya, gitu. Rupanya disitulah dihajar lah. Ya alhamdulillah keuntungan habis sampai ngemin, banyak lagi ngeminnya. Nah, cuman kalau ngemin yang ini kan ngemin dagang. Nah, jadi itulah mungkin Allah itu menunjukkan di situ. Oh ini kalau riba ini begini rasanya, kalau yang dagang ini begini. Jadi ini yang sekarang ini walaupun saya punya ngeminnya besar, tetapi tetap tenang. Dan partner-partner juga ya karena mainnya udah lama, jadi mereka nggak terlalu ini kan. Lebih paham sekarang ya. Iya, cuman begini rupanya Allah. Ternyata kedamaian itu mahal ya, walaupun kadang kita punya banyak duit juga belum tentu damai. Iya. Punya sedikit tapi damai. Iya, itu. Gitu, enak gitu. Jadi bisa merasakan di dalam hati dan kehidupan kenyamanannya. Cuman posisi saya juga, Mas, memang harus begitu mungkin. Kalau nggak begitu saya nggak amalia. Betul. Ya, semuanya itu. kan proses kehidupan. Dan dari kesalahan itu akan muncul sebuah kebenaran. Kadang sudah tahu kebenaran tapi belum meyakini kebenaran itu. Jadi kan akhirnya ya udah jalani dulu, jatuh kan plek, oh iya. Karena kebanyakan orang baru jatuh itu baru sadar. Makanya saya sekali Allah harus begini caranya rupanya. Memang kadang-kadang ya prosesnya itu masing-masing kita ini lain-lain. Iya. Proses masing-masing lain berbeda, latar belakangnya berbeda, jalannya berbeda. Jadi ini amalnya hampir selesai. Masih tinggal fisik lah 2 lagi. Jadi sudah menjalankan tawakalnya kepada Allah. Alhamdulillah, sudah menjalankan tawakalnya kan lebih mantap lagi kan. Sampai mau tang-manting kerja sampai Bali sampai Palembang cari duit di posisi ngedan aja enggak kerja, iya, dapat betul. makan enak, rokok enak, tidurnya paling disiro saja semaki orang. Iya. Subhanallah, memang
Ya hidayah itu mahal kalau bagi saya. Cuman ya alhamdulillah, saking sayangnya Allah, ya saya ini memang dilatar belakangin orang nakal. Ya nakal berarti tanda kutip bukan kita orang kelasnya orang ibadah lah gitu ya. Iya. Alhamdulillah Allah masih sayang. Jadi dipertemukan dengan beliau. Memang jalannya berliku, turun naik kan. Cuman yang anehnya saya itu Mas, begitu saya posisi di bawah saya kuat. Ya dari awal pertama ketemu yang penjenengan masih buat ini pas kloter orang Palembang itu. Nah, itu kan posisinya Pak Awal sama Mas Rodi berangkat dari Lampung ke sini Amalia. Saya waktu itu jual truk. Saya pakai ngelapak di Jakarta. Itu posisi 4 bulan habis uang truk. Ya, mau pulang nggak beraninya takut ribut, ya kan? Sama keluarga ya. Ditelepon sama Pak Awal. Nah, alhamdulillah ya ketemu sama saudara-saudara di sini, terus ikut membantu di sini. Waktu itu kebenaran kloter orang Palembang waktu itu kan. Jadi pas klop gitu kan. Alhamdulillahnya langsung bisa sowan sama beliau waktu itu. Nah, disitulah akhirnya tambah kuat justru. Posisi saya lagi oleng, tapi begitu ketemu beliau saya tambah kuat. Bisa nyelesain pondasi puasa 2141. Ya memang ya ujian itu menempa kita supaya kuat aslinya. Setelah perjalanan itu kan. Makanya saya benar-benar bersyukur benar. Masuk kepada perjalanan ngedan yang kemarin gimana? Ya itulah. Dengan kehidupan panjenengan yang dulunya itu nyon sewu hampir kecukupan lah. Iya. Terus di posisi disuruh ngedan, nggak bawa duit, nggak bawa ATM, disuruh jalan. Ya itulah semua ketemu di situ Mas. Makanya ngedan itu kalau bagi saya ya ini saya pribadi perjalanan rohani yang nggak ternilai harganya itu. Jadi kita diketemukan sama Allah itu keajaiban di saat ngedan itu. Nggak makan 4 hari tapi badan masih kuat. Iya masih sehat. Cuman minum air wudhu ya kan. Diusir orang kita bisa nahan diri. Ya maaf ngomong yang tadinya kita tukang merintah orang, ya kan, tukang ngatur orang di saat ngedan itu waduh benar-benar itu ditunjukkan. Perjalanannya itu. Memang salut saya sama ini. Memang benar-benar ya ini. Ngedan itu kita amaliyah hina ya. Kalau menurut orang kebanyakan kan, tapi kita dibuat mulia. Gitu. Apa dibuat mulia? Kadang-kadang ketemu orang di jalan itu ngasih kopi dia minta maaf. Maaf Mas, cuma bisa ngasih kopi. Kurang kayak mana coba? Udah ngasih masih minta maaf. Kan aneh juga. Iya aneh juga. Dan memang kalau dia jatahnya makan, kalau Allah memang jatahnya makan, itu tetap gimana pun caranya Allah memberikan. Cuman kalau enggak, walaupun itu kayak saya ketemu sama saya, itu Pak Surya di depan. Ini kayak ditutup itu sama Allah dapat makan. Tapi kalau udah jatahnya makan atau dapat rezeki, kita nongkrong di mana aja delik ibaratnya kan, tetap di hutan masih aja konangan orang. Iya. Itu saya alamin di daerah antara Perupuk sama Tonjong. Di daerah Tonjong lah kalau nggak salah itu. Di hutan-hutan itu ya. Iya. Nah itu saya waktu itu posisi kalau nggak salah ya, tapi kalau makan kue ada. Cuman yang makan nasi itu waktu itu selama hampir 4 hari kalau nggak salah waktu itu. Lagi duduk di hutan itu mau jalan kan panas posisinya kan. Jadi mau enak di sini adem, nanti kalau udah agak dingin baru jalan. Lagi duduk aja di tengah hutan itu. Itu belum makan 4 hari. Iya, itu. Mampir orang bawa motor suami istri. Tuh mampir ngasih nasi apa itu? Nasi berkat itu ya. Dia habis kondangan itu kan. Nasi berkat sama air minum.
Waduh, itu paket lengkap rupanya. Sama rokoknya juga. Kalau rokoknya enggak, kalau rokok beneran saya ada waktu itu kan. Iya. Ya bukan nasinya itu loh. Hmm. Ada rendang, ada telur, ada pokoknya lengkap lah. Wah, saya sampai nangis itu, Mas. Ya Allah, ke ininya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati orang itu kan nggak mungkin. Iya. Dilihat orang gila, Iya. ya kan? Ya nggak ada ngomong apa-apa, ngasih aja Mas makan dulu. Iya, cuma gitu aja. Kan kalau menurut pandangan layak umum kan kita namanya gila kan? Iya. Iya. Perasaannya sampean gimana Mas waktu itu? Waktu udah nggak makan 4 hari, kita sudah ibaratnya merasa hina dan dihinakan orang. Tiba-tiba ada yang memberi gitu kan. Ya itu Bu, saya bilang saya sampai nangis. Dengan keajaiban Allah itu kan, keberkahan yang diinikan Allah itu. Itu salah satu mendidik rohani kita juga sebenarnya mungkin. Ya mungkin dulunya kamu itu begini diajarkan begini sama Allah kan. Tidak nurut. Karena orang edan itu kan apa yang mau dibanggakan? Iya betul. Hilang semua. Hilang semua. Bahkan nama kita saja kan tidak ada. Iya. Adanya cuma orang gembel, menyusahkan orang. Menyusahkan bikin sumpah aja. Iya. Sumpah kan di jalan. Bikin sumpah aja. Kalau yang memang bukan bagiannya, ngelihat aja dia gila lah ibaratnya kan orang Jawa itu kan. Apalagi kalau ibu-ibu Mas. Begitu dia keluar lihat dia langsung masuk lagi. Itu kan. Cuman kalau hati orang itu digerakin Allah ya itu tadi kata saya. Gimana pun ininya tetap nggak bisa dipungkiri itu. Tapi hal yang paling menyentuh hati banget waktu apa Mas? Dikala kejadian apa gitu. Jadi bisa membandingkan dengan kehidupan panjangan masa dulu dan masa sekarang di waktu entah itu yang ngasih orang nggak mampu. Nah itulah itu Mas. Justru yang menjadi saya terenyuh itu yang kebanyakan orang yang sifatnya hatinya lembut lah ibaratnya ya, yang dermawan itu ya, itu orang-orang rendahan, tukang parkir, gitu kan? Iya. Ya, kalau yang orang-orang, apalagi orang-orang masjid, waduh, kalau yang belum kebuka hatinya itu benar-benar. Apalagi yang kecampuran sama riba. Iya. Nggak kebuka. Iya bener ya ampun. Dia ngelihat kita aja udah jijik. Iya. Kamu ada pernah saya ditegur waktu itu. Untuk apa katanya kamu sholat? Mandi enggak apa enggak? Ya kan ya saya diam aja. Ya kalau kita debatkan percuma. Itu ditegur sama orang marbotnya? Iya, bukan orang marbot. Jemaah. Oh, jemaah yang ikut di masjid kan. itu. Waktu itu sampean ibaratnya mau sholat di masjid itu. Iya, cuman kan saya enggak apa. Kan karena kita sadar toh, karena badan kita kotor, jadi kita enggak ikut jamaah. Jadi nunggu dulu kan. Nah, dia sambil pulang itu ngomong kayak gitu. Orang itu kalau mau sholat itu mandi, bersih, wangi. Ini kamu apa katanya sambil dia mau berlalu itu kan. Jadi saya diam aja lah. Ya cuman, nah itulah bedanya Mas. Dulu kalau kita dihina sama orang itu, ego kita keluar. Iya kan? Nantang. Nah setelah perjalanan ngedan itu Allah mengajarkan lewat Amaliyah Yai ini untuk menahan diri. Ego melawan emosi. Dengan ego melawan emosi. Jadi ya dah kita biarkan aja. Ya kan karena sesuai pola pikir mereka. Jangan kita paksakan kita masuk ke dalam pikiran mereka. Nggak ketemu. Jangan mereka disuruh berpikir sama kayak kita ya. Iya. Gitu. Ya, kalau yang ketemu yang ngerti ya ngerti gitu. Kalau tapi rata-rata yang ngerti itu orang yang istilahnya mungkin latar belakangnya hampir sama kayak kita mungkin Mas ya, mengerti tapi mereka kan nggak menjalankan gitu. Kayak orang-orang Torikoh itu. Itu selama perjalanan itu saya Mas terus terang yang ngasih makan itu rata-rata orang yang nggak mampu. Iya, karena
Amin selalu ya. Orang-orang seperti itu kan kadang lebih menjaga kehalalan makannya sehingga hatinya itu lebih gampang terketuk Iya betul. itu daripada yang jauh orang-orang yang mungkin lebih banyak campuran duniawi Iya riba betul, nafsu tadi itu betul, kan. betul. Ya kadang coba bayangin kita kadang dikasih orang itu yang kerjaannya kadang jualan yang ibaratnya hasilnya itu buat makan sehari masih kurang. Tapi Iya dia betul. ikhlas, Tapi tapi ikhlas. dia syukur, bukan malah memberi sama kita. Itu yang benar-benar begitu itu di Perupuk. Bukan Perupuk. Apa? Aji Barang. Di Masjid Agung itu. Oh, Waktu itu saya di sana mau habis maghrib mau isya. Cuman kan saya nggak masuk karena nunggu selesai dulu kan. Jadi nah setelah isya saya itu setelah mereka keluar rupanya ada pengajian. Nah, jadi saya lihat mereka bawa kantong makanan itu plastik gede-gede itu pas ada 3 ya. Nah saya waktu itu udah sekitar 3 harian juga nggak makan itu, kalau nggak salah itu ya. Ada orang bakal kayak gitu ya kepingin ya. Iya, tapi ya itulah nggak mungkin kalau makom kita itu tetap ada. Iya, manusiawinya kan Manusiawi pasti keluar, itu kan kadang pasti muncul kan. Nah itu enggak ketawar sama sekali mas. Gitu. Padahal saya terus akhirnya saya maksain sholat kan. Saya takut ditutup kan. Jadi tapi enggak di dalam ini rupanya ada memang untuk khusus yang musafir kan. Nah, jadi saya sholat keluar. Mereka lagi makan-makan itu enggak ketawar sama saya itu. Nah, ada yang nawarin sama sekali. Dengan enaknya. Dalam enaknya itu. Sambil ini ya, apa Jakun ini ya, karena udah nggak 3 hari nggak makan, ada orang pada makan enak-enak. Iya. Jadi saya keluar ke masjid, belok agak nggak terlalu jauh sih, karena kan waktu itu masih ramai di situ alun-alun ya. Nah, duduk saya di situ. Tukang parkir itu malah nyamperin saya. Pertama ngasih rokok. Ngelihat saya keluar dari masjid itu mungkin kan ya. Pertama saya datang itu nggak ditegur sama dia enggak. Itu tukang parkir masjid itu. Iya, tukang parkir masjid itu alun-alun situ ya. Kan di depan masjid kan. Misalnya. Jadi, Mas, rokok Mas, tawarin rokok. Udah makan belum? Belum Mas. Itu makan di situ aja Mas, udah Mas. Itu makan di situ itu makan di mana? Warung. Warung. Nanti bilang saya, malu Mas. Saya dengan keadaan begini. Ayo dah. Merasa nggak pantas gitu kan. Nanti ganggu pengunjung yang lain, yang lain kan. Tunggu ya saya dah ini aja. Saya bilang tukang parkir. Parkirnya juga pas ramenya pas mau maghrib aja Mas ya. Sama paling ada 1-2 yang jajan. Malah dia bawain nasi bungkus itu Mas. Di situ lagi saya terenyuh lagi, nangis lagi saya. Ya Allah. Oh, justru orang-orang yang begini saya bilang. Itu kalau nggak salah itu orang yang ketiga tukang parkir, yang ketiga ngasih saya makan. Orang-orang yang itulah yang terketuk hatinya. Luar biasanya ngesan. Tapi pernah bersinggungan dengan goib-goib nggak? Nah itulah kebenaran saya nggak tahu ya, alhamdulillahnya saya nggak ada yang begitu itu. Beda dengan yang lain. Kalau teman-teman lain katanya banyak. Mungkin karena bawaan diri saya tadinya kan saya nggak pernah dulunya saya nggak pernah begini begitu Mas. Itu jadi alhamdulillah nggak ada bersinggungan itu. Dan saya juga setiap melewati pemakaman umum atau jembatan saya basa-basi. Numpang lewat kan saya. Kalau yang pemakaman umum itu saya kirimin Fatihah gitu kan. Ya alhamdulillahnya saya nggak ketemu itu. Tapi sempat bocor nggak? Enggak juga. Enggak itu. Kan diganggu sih pernah diganggu kata teman-teman tuh bicaranya kunti ya. Diganggu cuman saya sadar karena dengar cerita-cerita itu langsung saya ya sesuai apa arahan yang diajarkan Yai kan langsung saya
kepret lah kasarannya kalau cara kita itu kan. Nah, setelah udah nggak diganggu lagi. Berarti kuntilanaknya kepret aja. Iya. Mampus. Mampus sekalian. Dan kebenaran saya kemarin itu 28 hari sendirian. Jadi memang benar-benar enak. Terpisah. Terpisah itu benar-benar enak tawakalnya. Jadi ketemu saudara itu hari ke-29 itu kayak lebaran, Mas. Saking senengnya gitu ketemu saudara kita sama-sama ngedan itu ya. Ya Allah. Ya ketemu sama Pakcik itu saya. Masuk Malaysia itu di tempat Ibu Tati kalau nggak salah itu. Di daerah ini ya, Tanggungan belah sana itu apa ya? Tempat Bu Tati itu lah. Saya kan nggak paham. Yang material itu. Material. Di situ. Nah, itu dijamunya luar biasa sama beliau gitu kan. Nah, terus setelah ketemu teman-teman gimana rasanya? Wes, pokoknya bahagia bener saya waktu itu perasaannya ini ya kan. Karena ya tengok-tengok sendirian aja selama 28 hari kan. Itu. Tapi pernah dicaci maki sama orang, dihina sama orang di jalan? Iya, enggak pernah. Diusir lagi baru tidur. Yang punya tempat datang diusir. Kan. Nah, cuman rupanya diusir itu saya ngejemput rezeki. Giliran lari ke depannya ya dapat makan. Nah, itu kan cara Allah itu begitu. Kalau dosen mungkin nggak dapat makan tidur itu. Orang tidur aja, waktunya nyari rezeki. Petunjuk Allah itu di situ memang ya Allah. Cuman memang rata-rata itulah perjalanan itu Allah menunjukkan kita itu begini ya, kekuasaannya, kebesarannya itu kan. Jadi nggak masuk di hukum akal. Cara dia membeli rezeki, berbagi itu memang nggak bisa dimasukin ke akal itu. Alhamdulillah dari perjalanan itu, insya Allah saya bisa menempatkan diri di kehidupan yang ke depan ini udah ada. Kita udah tahu poin-poinnya itu. Selama perjalanan itu yang didapat poin-poinnya apa sih? Kalau menurut penjenengan sendiri yang mengalami waktu itu, hal-hal yang ibaratnya nanti akan dijadikan sebagai pedoman atau pegangan lah. Yang bakal untuk kita jadikan pedoman itu gimana ya? Kalau menurut rezeki ini ya, kan manusia ini kan rata-rata ketergantungannya di situ ya. Kita itu sekedar berusaha. Kalau hasil akhir itu tetap kita pasrahkan beliau. Karena kadang yang kata saya tadi, ketemu panjenengan di depan itu, kalau Allah menutup tetap tertutup. Betul. Yang nggak disangka-sangka malah datang. Nah, cuman wajib kita usaha itu karena ikhtiar. Ikhtiar itu sebagai bentuk ibadah karena perintah dari Allah. Jadi kita jangan mengharapkan hasilnya dulu. Kita tunjukkan kesungguhan kita dulu, ketawakalan kita dulu sama Allah itu kan. Dan sedikit banyaknya udah saya praktekin itu kan. Udah saya praktekin. Iya, masih ketemu diinjak, ibaratnya kasarnya itu kan jatuh kruk, tapi posisi kita kuat gitu loh. Kalau tadinya kan rugi sedikit udah oleng. Iya. Udah mungsang-mangsing, ya kan? Udah emosi aja. Kalau ini enggak, tenang aja bawaannya. Malah yang enggak disangka-sangka sekedar nawarin barang, kira-kira orang itu enggak mau, malah jadi duit. Iya, begitulah. Dari Allah memberikan jalan bagi kita itu dari hal yang kadang kita tidak ketahui. Iya. Makanya terus berusaha, terus berikhtiar, dan hasil biarkan Allah yang. Ya, kalau hasil biarkan Allah. Karena hasil adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Ya kalau beliau ridho sesuai kata Dawuh Yai, kalau Allah ridho sama kita, apapun diberikan ke kita kan. Makanya kita perjalanan ilahi anta maksudi warido kamu lubi itu memang harus benar-benar ditekankan. Ditekankan, dipahami, dipraktek. Iya. Tidak hanya di mulut saya, termasuk perjalanan tawakal itu kan orang
kita sering mendengarkan ya tawakal sama Allah, ya belajar tawakal, tapi prakteknya kan belum, Iya, hanya belum. teori. Baru teori aja, Nah, ya betul. ternyata di sini dipraktekkan di Iya, sini. Dan, langsung. oh, ternyata seperti ini orangnya yang biasa disebut tawakal. Ya, benar-benar kayak itu. Iya, Baru betul. merasakan. itu. Kadang-kadang ada sesuatu itu yang kita terima itu, Mas, nggak bisa diceritakan. Cuman ada di dalam sini dia nyimpennya, itu kan. Benar. Itu. Karena itu perjalanan rohani. Heeh. Makanya saya sekarang ini, Mas, benar-benar merasakan orang yang benar-benar beruntung bertemu beliau ini. Ya, pada dasarnya seperti itu, bahwa tawakal perlu dicoba dan diuji agar kita kuat, agar kita mampu. Dan semoga tayangan ini sebagai pengingat bagi diri kita. Ya. Bukan kita menggurui kepada teman-teman, tapi sebagai pengingat bahwa nanti suatu saat panjenengan sudah selesai amalia dan kembali kepada masyarakat, dan ternyata di proses perjalanan itu oleng, silahkan ditonton lagi. Iya. Jenengan waktu itu dapatnya. Iya, betul. Biar Iya. jenengan nanti bisa kelas balik ke masa lalu. Oh iya, kenapa sekarang setelah kembali ke masyarakat ada permasalahan sedikit itu jadi tergoda lagi. Betul. Ya. Jadi kesannya seperti itu. Berarti saya membuat konten, pendelirang membuat konten pada dasarnya tujuannya seperti itu, mengingatkan kembali bahwa kita suatu saat tidak tahu perjalanan apa yang akan kita hadapi. Iya, memang betul itu, Mas. Kalau kata Allah memang udah jatahnya ada, itu tetap ada. Cuman kan Allah itu nunggu proses kita. Iya kan? Nah, posisi saya sekarang ini, Mas. Posisi saya sekarang ini, posisi 3 tahun ini kan termasuk oleng-olengan. Tapi alhamdulillah Allah meridhoi anak saya selesai kuliahnya. Kadang-kadang saya juga nggak habis pikir. Padahal nggak kerja. Kadang-kadang gitu kan. Malah nggak kerja, tapi anaknya malah bisa selesai kuliah. Dulu waktu kerja mentang-mentang bayarnya kuliah susah. Iya. Makanya saya, ya Allah, saya bilang kalau memang Engkau meridhoi itu gimana caranya? Cuman tapi itu butuh ketawakalan kita, butuh prosesnya itu di situ. Iya. Karena itu yang diperintahkan Allah, siapa yang bertawakal kepadaku, siapa yang bertakwa kepadaku, maka kehidupannya akan dijamin sama. Betul. Kan seperti itu. Nah, di posisi ini kan kita lagi kuat-kuatnya bertakwa kepada Allah. Makanya Allah membukakan jalan entah dari mana jalan. Yang kadang secara akal tidak masuk akal. Tapi bisa dilihat bisa selesai. Saya juga, ya Allah, anak gue bisa selesai, kata saya. Kalau menurut logika perjalanan saya yang terombang-ambing, ya kan? Ya, semakin tua semakin bijak, semakin waspada, semakin eling. Ya. Ya, demikian saja bincang kita bersama saudara saya dari Lampung dan Asia Palembang. Semoga apa yang setiap kami tayangkan bisa menambah keimanan kita, bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, syukur-syukur bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan. Saling memaafkan itu indah. Iya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.